Anda kembali bersama kami di Metro Update. Pemirsa, 2 hari menjelang pembongkaran hunian Kalijodo, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Ahok, mengingatkan akan menindak tegas semua pihak yang berniat menghambat rencana pembongkaran hunian Kalijodo. Pembongkaran hunian prostitusi Kalijodo tinggal menghitung hari. Kawasan esek-esek yang cukup terkenal tersebut sebentar lagi akan menjadi sejarah. Sejumlah persiapan pun terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta guna merealisasikan ruang terbuka hijau di lahan lokalisasi tersebut. Pasca diterbitkannya surat peringatan kedua, sejumlah alat berat telah disiagakan di kawasan itu. Ketiga alat berat tersebut telah siap dioperasikan untuk membongkar pemukiman dan sejumlah kafe yang berdiri di atas tanah negara itu. Dan tidak hanya itu, guna mengantisipasi dan mengawasi eksekusi, pihak kepolisian pun juga telah memasang sejumlah kamera pengawas CCTV, khususnya di 2 akses masuk kawasan Kalijodo. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menyatakan siap menindak tegas setiap oknum yang berusaha menghambat pembongkaran Kalijodo. Nah, tentu kita tidak ingin ada kekerasan, tapi bukan berarti kami tidak akan melakukan tindakan tegas kalau Anda melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Karena pemerintah dikasih hak menyandang senjata untuk menegakkan aturan. Nah, ini yang masih kita tekankan jelas. Saya tidak peduli Anda bilang kita langgar HAM. Kalau Anda pukul aparat tidak melanggar HAM. Enak aja kamu ngomong begitu. Premanisme udah nggak ada di sana. Sekarang ini anggota polisi dan TNI udah hampir 800 masih tetap di situ sampai hari ini. Kan sudah ada di tempat itu, ya. Kalau nanti hari evaluasi terakhir kita nanti hari Minggu. Kalau hari Minggu pagi ya, ternyata potensi resistensi kecil ya. Ini kan yang dikedepankan lah Satpol PP. Nanti kita akan backup sesuai dengan potensi kerawanan. Saat ini hanya tinggal beberapa warga yang tidak memiliki KTP DKI yang belum pindah dari kawasan Kalijodo karena terkendala urusan administrasi. Hari ini rencananya Pemprov DKI Jakarta akan mengeluarkan surat peringatan ketiga kepada sejumlah warga yang belum pindah dari Kalijodo. Sementara untuk selanjutnya, Pemda akan menerbitkan surat perintah bongkar sekaligus eksekusi pembongkaran hari Senin tanggal 29 Februari nanti. Tim Liputan, Metro TV. Pembongkaran hunian di kawasan Kalijodo tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan terus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara sejumlah warga masih berupaya mengevakuasi barang-barang mereka dan menyelesaikan persoalan administrasi yang masih mengemuka. Marshalina Gita memantau langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta. Gita, bagaimana kondisi saat ini di sana? Zilvia, jika kita bandingkan pada hari ini atau jelang SP3 yang akan dilayangkan besok, kita bandingkan pada saat SP1 ataupun SP2 hari pertama dan kedua, ini pembendangannya cukup berbeda sekali karena kawasan Kalijodo saat ini sebagian warganya sudah mulai membongkar bangunan rumah mereka sendiri. Khususnya ini adalah bangunan-bangunan yang semi permanen sudah mulai dibongkar oleh warga. Ada sekitar total lebih dari 300 bangunan semi permanen yang berada di kawasan Kalijodo seluas 1,6 hektar ini. Bahkan pada saat saya memantau di sekitaran wilayah ada RW 05, RW 07, ini juga warga tidak hanya membongkar bangunannya namun juga sudah mengosongkan bangunan rumah mereka dengan memindahkan barang-barang mereka. Ada 3 tempat yang menjadi tujuan mereka untuk pindah. Ada warga yang pindah ke Rusunawa, baik itu Pulau Gebang maupun juga Marunda yang sudah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ada juga yang memilih untuk mengontrak, ini bagi warga yang tidak mendapatkan rusunawa, dan ada juga warga yang kembali ke kampung halamannya. Namun untuk warga yang ke kampung halamannya ini mereka sudah mengirimkan barang mereka terlebih dahulu menggunakan truk atau baik itu menggunakan jalur darat maupun jalur laut. Dan sampai saat ini pun juga jika saya memantau pengamanan sampai saat ini masih terus dilakukan hingga hari H pembongkaran yang akan dilakukan hari Senin mendatang oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan sampai saat ini dari total ada 202 kepala keluarga yang dipindahkan ke Rusunawa Marunda, hanya ada 6 kepala keluarga yang masih untuk memilih tetap bertahan di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara ini. Demikian Zilvia, kembali ke Anda. Kita melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta.
Ahok, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini mendapatkan dukungan dari gerakan yang menamakan diri mereka Muda Mudi Ahok. Gerakan Muda Mudi Ahok mendukung Ahok maju secara independen dalam Pilkada 2017 mendatang. Muda Mudi Ahok merupakan kumpulan anak-anak muda yang peduli dengan nasib Jakarta. Gerakan ini baru terbentuk sekitar 2 pekan lalu. Mereka menilai dibandingkan calon lain, sosok Ahok sudah memberikan kerja nyata bagi Jakarta dan mereka ingin mendukung Ahok kembali untuk Jakarta yang lebih baik. Menurut koordinator Muda Mudi Ahok, gerakan ini juga sudah berkoordinasi dengan teman Ahok untuk membantu mengumpulkan 1 juta KTP bagi Ahok. Muda Mudi Ahok juga mengaku lebih terbuka dan mendukung Ahok maju dengan bantuan partai politik selama Ahok bekerja nyata untuk Jakarta. Anak-anak muda Jakarta yang memang sama-sama ingin mendukung Pak Ahok untuk maju kembali sebagai calon gubernur di periode yang akan datang. Jadi kami berkumpul di sini atas satu tujuan bersama-sama melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk mendukung. Meski teman Ahok menginginkan Ahok maju secara independen, banyak partai politik yang mulai melirik untuk mendukung Ahok. Partai Nasdem sudah mendeklarasikan dukungan bagi Ahok, sementara PD Perjuangan dan Partai Demokrat meski sudah memberikan sinyal, belum secara tegas mendeklarasikan dukungan bagi Ahok. 740.000 lebih fotokopi KTP dari target 1 juta sudah terkumpul untuk mendukung Ahok maju sebagai calon independen pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 mendatang. Meski sudah mantap maju secara independen, ternyata sosok Ahok masih menarik bagi sejumlah partai politik. Partai Nasdem adalah partai pertama yang mendeklarasikan dukungan bagi Ahok untuk maju dalam Pilkada 2017 pada 12 Februari lalu. Partai Nasdem melihat sosok Ahok adalah pemimpin yang tegas dan mampu bekerja keras untuk membangun Jakarta. Setelah Partai Nasdem, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat juga memberikan sinyal mendukung Ahok. Demokrat mulai menjajaki hubungan dengan Ahok dan melihat Ahok berpeluang besar melanjutkan jabatannya. Sementara PDI Perjuangan memberi sinyal tengah mempertimbangkan Ahok sebagai calon yang diusung. Namun belum ada keputusan resmi yang diambil hingga Agustus mendatang. Banyak hal yang saya kira Pak Ahok ya harus kita akui dia berbuat positif untuk DKI dan itu kita melihat itu. Tapi juga banyak hal yang ya sebagai manusia dia harus diperbaiki dari Pak Ahok. Itu juga kita mendengar itu. Artinya PDI Perjuangan berada pada posisi ya kita melihat gitu ya, kita melihat dan mau kemungkinan yang terbaik dan yang terbaik itu yang terpenting adalah yang terbaik untuk DKI. Sementara itu Ahok meminta pihak relawan yang tergabung dalam teman Ahok dan partai politik yang akan mendukungnya untuk mencari titik temu. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalonkan saya. Yang namanya independen kan masih 1 bulan di muka menyerahkan. Saya serahkan itu PDIP dan teman Ahok, saya kira akan komunikasikan. Ada risiko bagi Ahok jika memilih maju baik melalui jalur independen maupun melalui parpol. Namun menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, kondisi saat ini dapat memberikan pendidikan politik baru. Ahok memilih jalur independen melalui teman-teman Ahok katakanlah dan kemudian tidak melewati partai, resikonya adalah kita tahu secara psikologis hubungan 5 tahun ke depan dengan DPRD dalam realita politik itu akan lebih sulit berjalan. Tetapi kalau kemudian Ahok memilih lewat jalur partai, tentu saja akan terlihat nuansa bahwa Ahok selama ini hanya melakukan kosmetik politik, bukan sebuah keseriusan untuk menggunakan jalur independen, hanya menaikkan bargaining position terhadap partai-partai tertentu. Apapun pilihan Ahok, pastinya warga Jakarta mengharapkan pemimpin mereka nantinya bisa membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Tim Liputan, Metro TV. Penyidik Setelah memeriksa Ahok pagi tadi, penyidik Barreskrim Mabes Polri siang ini memanggil Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung. Kita bergabung bersama rekan kami, Egi Tapsari, langsung dari Mabes Polri di Jakarta. Egi, apa saja yang disampaikan Lulung kepada penyidik dalam pemeriksaan hari ini? Di Desa Selukau. Robert, jika Gubernur DKI Jakarta Ahok tadi pagi memberikan kesaksian seputar kasus dugaan korupsi UPS, pada kesempatan kali ini Lulung memberikan kesaksian seputar kasus dugaan korupsi pengadaan alat printer dan juga scanner di 25 sekolah yang ada di wilayah Jakarta Barat.
Tadi Lulung tiba di Bares Krim Polri sekitar pukul 1:30 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan kali ini diperiksa untuk tersangka Gabriel Marum yang merupakan direktur dari PT Tirta Marta Wisesa Abadi yang merupakan vendor dari pengadaan alat printer dan juga scanner di 25 sekolah ini. Adapun kasus printer dan scanner ini, Robert, merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi alat UPS yang sama-sama ditemukan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. Apabila kita bandingkan, nilai proyek printer dan scanner ini tidak kalah besar dibanding nilai proyek dari alat pengadaan UPS, yakni sebesar 150 miliar dan menyebabkan kerugian negara sebesar 67 miliar rupiah. Meski diperiksa untuk tersangka Gabriel Marum, Lulung tadi mengaku tidak mengenal Gabriel Marum. Bahkan untuk kesekian kalinya, Lulung kembali menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama telah berbohong seputar polemik APBDP DKI Jakarta tahun 2014 lalu. Sebagai buktinya, tadi Lulung membawa bukti berkas evaluasi APBDP DKI Jakarta 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang Lulung klaim sebagai cikal bakal rentetan dari dugaan korupsi APBDP DKI Jakarta 2014, mulai dari pengadaan UPS, pengadaan printer dan scanner hingga pembelian lahan dari Rumah Sakit Sumber Waras. Ia juga menyebut meskipun Kemendagri sudah mengeluarkan surat evaluasi ini dan memberikan waktu kepada Pemprov DKI Jakarta 7 hari untuk melakukan evaluasi, Lulung menyebut Ahok telah melakukan pembiaran dan juga tidak mengevaluasi satu butir pun dari APBD Perubahan DKI Jakarta 2014 ini. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari Abraham Lunggana selengkapnya. Dari itu tidak terjadi yang namanya UPS, scanner, printer, dan Rumah Sakit Sumber Waras. Kalau itu dievaluasi. Artinya saya katakan bahwa Pak Gubernur selama ini membohongi rakyat Jakarta, melakukan pembiaran terhadap terhadap evaluasi anggaran belanja perubahan 2014. Kalau gitu gubernurnya waktu itu masih Jokowi, Pak? Tidak, PLT-nya dia. Karena KUA PPA-nya dia yang tanda tangan, Selamat dong, Pak. Hingga saat ini Lulung masih berada di dalam gedung Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan, dan kami akan terus memantau perkembangan dari penyidikan kasus ini, seperti apa benang merahnya dengan kasus lain seperti UPS, dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Robert. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasinya langsung dari Mabes Polri di Jakarta.